Anda katakan tadi begitu ya, di peringkat Morgan Stanley, bursa kita masuk ke dalam status underweight. Apakah hal ini atau status baru ini juga mampu memicu adanya capital outflow yang cukup deras di hari ini bahkan di beberapa di hari-hari selanjutnya? Ya, capital outflow memang sudah terjadi belakangan ini. Kemarin aja 1 triliun rupiah lebih. Kemudian 1 minggu kemarin di atas 3,5 triliun rupiah. Kemudian 1 bulan kemarin juga double digit triliun rupiah. Jadi memang capital outflow ini sudah terjadi, sudah berlangsung cukup lama gitu. Dan kalau kita cermati dengan adanya institusi internasional yang memang Morgan Stanley seperti ini yang memang concern dengan adanya underweight ini di saham RI, tentu akan menjadi tekanan tersendiri lagi yang berpotensi berdampak kepada outflow, berpotensi untuk kembali terjadi lagi mungkin di minggu ini dan juga mungkin di minggu depan. Selamat memang kembali lagi nanti data dari inflasi US seperti apa, kemudian apakah memang ada potensi pemangkasan suku bunga di Kamis dini hari nanti FOMC. Baik Mas Revo, kita beralih ke kinerja rupiah terhadap sejumlah mata uang asing, utamanya terhadap dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat rupiah pada pagi hari ini juga masih tertekan begitu ya, di tengah tren pelemahan rupiah dan juga yang bahkan kemarin sempat menyentuh level 16.300, ini level terendah atau terlemahnya rupiah sejak pandemi begitu. Nah, apakah Anda melihat bahwa pelemahan rupiah ini, mungkin boleh dijelaskan sentimen apa saja yang menyelimuti tren pelemahan rupiah ini dan sampai kapan kira-kira menurut proyeksi Anda rupiah akan terus melemah dan sektor apa saja yang perlu dicermati ketika rupiah ini terus melemah? Ya, untuk rupiah yang sentimen yang mempengaruhi dari sisi internal maupun eksternal ada. Dari eksternal tadi sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, perihal tadi DXY-nya mengalami kenaikan. Kenapa naik? Karena di Jumat kemarin itu data non-farm payroll itu di atas dari ekspektasi dan juga di atas dari previous NFP. Angkanya 272.000. Jadi ini yang membuat DXY-nya menguat, bullish, kemudian akhirnya menekan mata uang Asia termasuk rupiah itu sendiri. Sementara dari dalam negeri, beberapa sentimen contohnya seperti ada musim haji, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena dengan ada musim haji biasanya masyarakat juga secara tidak langsung tetap mengumpulkan dolar US, itu yang membuat akhirnya juga rupiah semakin melemah. Ditambah lagi juga dengan kita berhubungan dengan impor, jadi impor kita itu juga ada berpotensi mengalami kenaikan di tengah harga minyak juga ada sedikit anjlok. Jadi dengan anjloknya harga minyak itu, pada saat itu kan Brent sama WTI oil itu bergerak di bawah $80 per barel. Jadi tentu bisa jadi perusahaan-perusahaan juga mulai mencari gitu ya, sehingga ketika perusahaan mencari memasok oil tentu akan berdampak kepada dolar US itu sendiri. Jadinya dolar US-nya keluar. Dan untuk apakah sampai kapan? Kira-kira mungkin seharusnya sih di Juni ini adalah terakhir puncaknya karena dari musim haji, kemudian juga untuk repatriasi dividen juga harusnya sudah mulai selesai di Mei Juni ini, sehingga seharusnya di bulan Juli Agustus seharusnya sudah mulai agak stabil lagi rupiah. Di tengah juga BI juga sudah confirm kepada kami memang bahwa BI sudah melakukan triple intervention, sehingga itu yang membuat rupiah kemarin juga kan sempat ada meskipun melemah tapi tidak di 16.300 closingnya. Jadi seharusnya dengan data-data tersebut, sentimen-sentimen tersebut, seharusnya rupiah sudah mulai agak stabil lagi, mungkin harusnya di Juli Agustus ya. Oke. Anda katakan rupiah stabil kembali di Juli dan juga Agustus. Seberapa besar peluang rupiah untuk mematahkan dari tren bearishnya saat ini dan kiranya sentimen apa yang kiranya juga cukup kuat membawa rupiah kita menguat kembali terhadap dolar, Mas Revo? Sentimen dari eksternal tentu yang menjadi perhatian adalah dot plotnya itu. Ketika memang terakhir kan dot plot Maret 2024 itu The Fed menyatakan 3 kali pemangkasan suku bunga, 75 basis point in total. Kalau memang terjadi dot plot kali ini masih stay di 75 basis point, ini akan menjadi sentimen positif karena berbagai proyeksi internasional yang sudah kami coba lihat juga, ada 22 institusi internasional itu menyatakan mungkin sekitar 25 sampai 50 basis point. Sementara kalau nanti di dot plot Kamis nanti ternyata memang 75 basis point, itu akan menjadi sentimen positif juga. Jadi ketika pemangkasan itu benar-benar terjadi, tentu kan DXY-nya melemah. Ketika DXY melemah, maka rupiah berpotensi ada mengalami penguatan. Sementara dari sisi kalau kita bicara kemungkinan dia melemah, maksud saya melepaskan dari tren bearishnya, jadi kembali lagi mungkin di 16.100, 16.200, setidaknya yang pertama 16.200 terlebih dahulu. Saya rasa mungkin Juli masih agak cukup besar kemungkinannya, karena tadi repatriasi dividen seharusnya sudah mulai lewat, musim haji juga sudah mulai lewat. Jadi itulah setidaknya yang membuat seharusnya di Juli rupiah sudah mulai masuk ke angka 16.200 bahkan 16.150. Oke, tentunya masih banyak probabilitas begitu ya terhadap pergerakan rupiah kita. Kita berharap yang terbaik, semoga rupiah kita berbalik arah gitu ya. Tren penguatan terjadi di mana sentimen-sentimen positif juga bisa datang ke rupiah kita. Terima kasih Mas Revo di pagi hari ini telah berdialog bersama kami. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Terima kasih.